Geografi semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balai Bandung. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, yaitu sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum dimulai pada tahun 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu, mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Namun, baru dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Yang keempat, kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama pada era Orde Baru, bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Selanjutnya, belajar dan pembelajaran. Pastinya di antara kalian sudah sering mendengar kata belajar dan pembelajaran. Tapi, apakah kalian tahu arti dari kata tersebut? Mari kita simak. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dari tadi kita hanya membahas tentang sejarah kurikulum saja ya, tapi kita lupa apa itu kurikulum. Mari kita bahas. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa sih fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Selanjutnya, kurikulum juga memiliki komponen kurikulum yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Dari tadi kita membahas kurikulum, fungsi, pengertian, sejarah. Tapi apakah ada yang bertanya mengapa kurikulum itu diperlukan dalam sebuah proses pendidikan dan pembelajaran? Jawabannya, kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, tujuan pendidikan dari tingkat yang paling luas atau nasional sampai tingkat yang paling kecil. Tujuan pendidikan nasional yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional.
Hasil pencapaiannya akan terwujud apabila warga negara memiliki kepribadian nasional, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Tujuan institusional yaitu merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Hasil pencapaiannya berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional. Selanjutnya, tujuan kurikuler adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Hasil pencapaiannya akan berwujud siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi yang dipelajarinya. Selanjutnya, tujuan instruksional atau tujuan pengajaran, yakni tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikirnya, keterampilan, teknologinya. Selanjutnya, pembahasan taksonomi Bloom dari blog Krinayanti Yudia blogspot.com Pendidikan Geografi dan Taksonomi Bloom. Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Domain adalah ranah atau kawasan. Dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Berdasarkan taksonomi Bloom atau Benjamin Bloom, Krathwohl, dan kawan-kawan, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu kognitif domain atau ranah kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Afektif domain atau ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Tujuan pendidikan dan pengajaran geografi. Yang pertama, wawasan dalam ruang, persepsi relasi antar gejala, pendidikan keindahan, kecintaan tanah air, dan terakhir, saling pengertian internasional. Lalu, bagaimana cara guru geografi menanamkan sikap dan perilaku takwa kepada siswa? Terdapat banyak alternatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di antaranya, mulailah dari hal kecil. Misalnya, guru senantiasa memberi contoh dalam perilaku membuang sampah yang selalu pada tempatnya. Yang kedua, belajar mencintai apa yang ada di sekelilingnya. Siswa akan terbiasa memelihara lingkungan tempat tinggalnya loh saat kita mengajari bagaimana mencintai lingkungan kita. Nah, dengan jalan memelihara kelestarian lingkungannya dan menjaga kebersihannya serta keseimbangannya. Dan belajar juga dari sumber langsung, yaitu agama. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan untuk mencintai lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa kurang dalam penjelasan pada video ini, kalian dapat membuka blog yang saya buat. Linknya nanti akan saya tulis di deskripsi ya.